Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Iya, iya berjumpa lagi adik-adik kami, ya untuk persiapan SBMPN. Jadi hari ini kita akan belajar kembali, belajar bahasa Inggris bersama Abang ya. Ingat dek ya, Bang Dani. Jadi hari ini kita akan memperdalam persiapan kita untuk persiapan masuk SBMPN. Oke, langsung saja dek ya, kita bahas soalnya satu persatu. Abang langsungkan ke soal yang pertama. Soalnya di sini ya Abang bacakan sambil Abang terjemahkan. What do you think of people smoking in bus? Nah, ini percakapan dek ya antara dua orang, George sama Daniel. Ya, artinya adalah apa yang kamu pikirkan tentang orang-orang yang sering merokok di sebuah bus. Nah, baru yang si Daniel mengatakan, ini kalau kita perhatikan dek ya, ini kan namanya adalah giving opinion. Nah, jadi kalau misalkan kita pernah belajar tentang ada istilah namanya adalah asking and giving opinion. Asking itu artinya menanyakan, sedangkan giving artinya adalah memberikan, kan gitu kan? Artinya kalau kita ingin menanyakan sesuatu kepada seseorang ya berdasarkan opini ya, kita bisa kalau misalkan kita menanyakan kita gunakan kata asking opinion. Sedangkan ketika dia memberikan pendapatnya itu disebut sebagai giving opinion. Jadi ya, ini kan antara si George sama si Daniel. Si George itu ya yang Abang anggaplah ini dia si asking ya kan, sedangkan Daniel itu giving opinionnya, memberikan pendapatnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang mana yang relevan ataupun yang sangat-sangat berhubungan ya antara si penanya dengan si pemberi opini. Coba kita ulangi sekali lagi ya kan. What do you think of the people smoking in the bus? Ya, menurut kamu ya gimana kalau orang-orang sering merokok di dalam bus? Apakah yang A, the driver is not smoking? Pengemudi itu tidak merokok. Cocok atau tidak? Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini tidak relevan ya, tidak nyambung ya kan Deku ya. Ya, otomatis ini kurang tepat. Kita salahkanlah Deku ya karena ini kurang tepat. Sedangkan yang berikutnya ya, oke, Abang langsung coret ya, opsi yang A. Yang B, I think it's good for children. Ini otomatis betul atau tidak? Aku pikir itu bagus untuk anak-anak. Ini juga menyesatkan deh ya, kalau nggak mungkin ketika orang merokok dalam sebuah bus ya, itu pasti tidak bagus untuk anak-anak, apalagi dilihat ya kan. Ini tidak bagus. Baru next yang berikutnya yang cantik ya. They are not smoking in the bus. Mereka tidak merokok di dalam sebuah bus ya. Ya jelas deh ya, pertanyaan tadi dijelaskan. Menurut kamu gimana ya kalau misalkan ada orang-orang yang sedang merokok di dalam bus ya kan? Kalau yang ini kan nggak nyambung lagi dia kan. Mereka tidak merokok dalam sebuah bus. Ini juga tidak nyambung, otomatis ini salah, oke? Next kita masuk opsi yang D. I'm not a smoker and not smoking. Aku bukanlah seorang perokok dan tidak merokok. Ya. Ini juga Abang rasa juga sama-sama tidak nyambung kan gitu kan? Karena yang ditanya itu pendapat dia, bukan dianya kan gitu deh ya. Maka lebih tepat ini salah, oke? Maka tersisa opsi yang E. Jadi kalau misalkan opsi yang lain salah, ya yang tersinilah kira-kira bisa dibilang yang paling benar ya kan? Tapi coba kita pastikan dulu opsi yang E. That's not good ya. That's not good for other passenger. Passenger tahu ya? Passenger itu penumpang. Jadi artinya adalah itu tidak bagus untuk penumpang-penumpang other yang lain. Ya otomatis kan tepat ya dek ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang merokok di dalam sebuah bus, ya otomatis itu tidak bagus ya untuk penumpang-penumpang yang lainnya.
Karena jelas dek ya bahaya daripada merokok. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ento. Gitu dia, oke? Karena ini soalnya soal tentang percakapan. Jadi harus kita pahami dulu apa yang ditanyakan dan bagaimana kita menjawabnya secara relevan. Oke? Itu rasa untuk soal seperti yang ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Ya, oke dek ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya. Masih ke soal yang berbentuk percakapan. Di sini ada Alenia and Ahmad ya. Abang bacakan dulu ya. Excuse me, can you tell me the way to the nearest bank? Artinya, permisi, bisakah kamu memberitahukan ke aku jalan yang paling dekat ya? Ya, ke bank. Karena si Alenia ini pengen ke bank ya kan. Baru si Ahmad menjawab, it is 2 block from here. Hanya 2 blok dari sini. Baru bla bla bla, at the second crossroad, the bank is on your right. Jadi bla 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 ya, di persimpangan yang kedua, ya bank itu berada di sebelah kanan kamu. Ini berarti kalau misalkan kita pernah belajar materi dalam bahasa Inggris itu ini where is namanya dek ya. Ini mungkin kalau pernah belajar ini where is the building. Where is the building. Building itu kan banyak. Building itu dia bangunan ya kan? Di mana letaknya? Ataupun kita nanti belajar tentang preposition ya ataupun junction. Junction itu dia mengarah kepada kata-kata yang misalkan contoh. Ya, kalau misalkan kita yang pertama biasanya kita dengar kata straight. Ya, straight. Straight itu lurus ya. Baru yang berikutnya lagi ya, biasanya kita mengarah kepada turn right, boleh ya, turn right. Turn right itu artinya adalah belok kanan. Oke, ada lagi misalkan nanti kita berjumpa dengan istilahnya ada kata turn left ya, turn left. Turn left itu ya belok kiri ya kan, lawan kata daripada turn right. Oke, dan banyak lagi deh ya, saya try ya. Ini pembelajaran kita ataupun kosakata kita ketika belajar tentang di mana bangunan itu ya kan. Misalkan contoh kita menanyakan di mana letak public place ya. Tahu deh ya, apa itu public place? Public place itu adalah tempat-tempat umum ya. Kan banyak deh ya seperti restoran, hospital ya, school ya, bank, zoo, museum, dan banyak lagi deh ya. Jadi kalau misalnya belajar ini ya kosakatanya banyak deh ya yang harus dipelajari. Sekarang coba kita kembali lagi kepada soalnya ya kan. Di situ tadi bilang yang mana ya jalan yang paling dekat menuju bank kan gitu kan. Itu ada tes yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan dari jawaban si Ahmad, katanya cuma 2 blok dari sini ya. Baru datang si Alena. Oke, thank you very much. Terima kasih kata Deku ya. Jadi kita isilah yang titik-titik ini kan. Yang titik-titik ini kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Apakah yang A? Just turning back straight. Turning back straight itu artinya di sini Deku ya. Kalau dia ada kata back, berarti kan balik lagi. Mutar lagi, baru lurus kata Deku ya. Kira-kira cocok nggak kalau dibilang dia mutar lagi, baru belok lagi, baru lurus gitu. Kan kalau kita ambil dari jawaban si Ahmad ini ya kan, itu cuma 2 blok dari sini. Misalkan contoh, ketika kita lagi nanya jalan sama seseorang yang lagi di pinggir jalan ya kan, baru kita tanya, di mana bank paling dekat di sini? Otomatis ya, kalau misalkan dia bilang, 2 blok dari sini, otomatis kan yang paling mendekati ya, biasanya kalau misalkan dia bilang dekat, ya otomatis ditunjukkannya deh ya jalan yang kemana kan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita perhatikan opsi yang A, katanya belok lagi lurus gitu ya tadi ya. Kalau misalkan dari bahasa di sini rasa kurang tepat ya. Biasanya kan kalau enggak lurus sana baru nanti belok ke kiri atau ke kanan ya kan, atau nanti lihat di sana lampu merah nanti jumpa ini. Itu biasanya kalau kita menanyakan sebuah tempat, itulah respon dari orang-orang yang di pinggir jalan ya kan. Baru yang berikutnya ya, bahasa yang A tadi kan kurang tepat. Yang berikutnya yang B, please turning to right. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kembali ya, ini kalau kita belajar tentang percakapan ataupun
melihat kosakata seperti ini ya, bisa kita ambil analoginya gini dek ya. Coba abang ulangi sekali lagi ya, biar kalian juga dapat analoginya. Dia bilang kan cuman ya, it is 2 block from here. Nah, 2 blok dari sini, berarti kan dekat ya kan, karena dibilang dia tadi bank paling dekat. Nah, 2 blok dari sini, baru otomatis ya, kalau kita perhatikan dari opsi ya, nah, yang B ini, please turning to the right, tolong belok ke kanan. Nah, cocok nggak kira-kira? 2 blok dari sini, jadi tolong belok kanan gitu, cocok nggak? Ah, ini kurang tepat deh dari bahasanya ya kan. Baru next lagi yang C. Just go straight and turn right. Jadi 2 blok dari sini, lurus saja, baru nanti belok kanan. Nanti persimpangan kedua nampak, langsung aja nanti sebelah kanan. Cocok nggak kira-kira? Kalau dari bahasa seperti itu ya, bisa kita ambil deh ya, bahasa ya. Itulah biasanya bahasa yang paling sering kita jumpai ya, kalau misalkan kita menanyakan alamat kepada orang lain kan gitu kan. Tapi coba kita tahan dulu, karena kita belum membahas opsi yang D sama yang E. Coba yang D. Went down ya, pergi ya. Went down the street until the end. Ya, artinya adikku ya, dulu saja sampai akhir jalan gitu kan. Kan nggak ini adikku ya, nggak ini ya, nggak etis ya kan. Ataupun kan lurus saja sampai ujung sana kata adikku ya. Kan nggak ini ya, nggak etis kalau misalkan kita menanyakan jalan, baru jawabannya seperti itu ya kan. Bahasa kurang tepat juga ya kan. Karena kan dibilang ini yang paling dekat juga, nggak mungkin dibilang ujung sana ya kan. Baru next coba kita akhiri yang E. Going ahead the street and turning back. Ini coba kalian simak deh ya, opsi yang ini. Katanya gini, going ahead itu sama dengan straight juga ya, artinya lurus aja ya, lurus aja dari jalan itu, baru balik lagi katanya. Ini kayaknya menjebak ya deh ya, kayak ngeprank dia. Jadi kalau dibilang dia ya kan, lurus aja, baru nanti balik lagi. Jadi kemana tempatnya kan gitu kan? Ini kurang tepat abang rasa deh ya. Maka dari opsi yang ini semua, jawaban yang paling tepat adalah yang cantik. Oke? Itulah bahasa dek ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut lagi dek ya untuk soal yang berikutnya. Ya, oke dek ya, kita lanjut kembali ya untuk soal yang berikutnya ya. Di sini juga mengarah kepada soal bentuk percakapan ataupun dialog. Coba kita lanjut ya, dari sini kita perhatikan ada 2 orang ya, antara sekretari dan manajer ya kan. Abang bacakan dulu dek ya, sekretari. What flight are you going to take for a business trip to Tokyo next week, sir? Sekretari menanyakan kepada manajer ya kan. Penerbangan yang mana kak ya kan? Penerbangan yang mana yang akan kamu ambil ya untuk perjalanan bisnis ya ke Tokyo minggu depan? Sir, Tuan kata si sekretaris. Karena mungkin dek ya, dia sudah mengagendakan bahwa minggu depan si bosnya ini ataupun manajernya ini ya kan, manajernya ini akan pergi ke Tokyo untuk urusan bisnis. Baru datang si manajer ya, dia mengatakan I have not decided yet. Artinya aku belum, kata dek ya, aku belum memutuskan. I guess I will take Garuda. Jadi kalau misalnya kita perhatikan katanya aku belum memutuskan. Jadi aku pikir ya guys, itu pikir ya, aku pikir aku akan naik pesawat Garuda, kata dek ya, naik pesawat Garuda. Baru next ya, sekretari. How about the hotel, sir? Have you decided? Ya, bagaimana dengan hotelnya? Jadi hotelnya gimana? Apakah sudah diputuskan mau nginap di mana ya kan? Atau mau ya langsung ke hotel yang mana gitu dek ya? Baru datang si manajer, yes, I bla 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 at Hilton. Berarti dia nanti kalau sampai di sana dia pergi ke hotel yang namanya Hotel Hilton ya kan? Jadi di sini ada kata I bla bla bla. Oke, coba kita perhatikan dari opsinya dek ya. Ada kata stay, stay, will stay, I'm going to stay. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kalau misalkan kalian pernah belajar dalam pelajaran grammar ya, ini materinya namanya adalah pelajaran tentang tenses ya kan? Materi tentang tenses dek ya. Ini tenses abang buat sini deh ya. Biar nanti ketika kalian ingin mempelajari bahasa Inggris ya, nanti kalian tahu yang mana yang harus dibahas gitu deh ya, ataupun yang didalami. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, kenapa abang bilang tenses? Karena di sini berhubungan dengan kata kerja. Contoh yang A, stay. Stay itu adalah kata kerja bentuk yang pertama. Biasanya untuk yang stay ini digunakan oleh tenses simple present. Boleh nanti dipelajari kembali deh ya. Baru next ya, yang bolanya. Yang bolanya itu adalah kata kerja bentuk yang kedua.
biasanya kalau untuk kata kerja bentuk kedua ini menggunakan tenses past tense, oke? Past tense ataupun bentuk lampau. Baru yang C, will stay. Will stay itu biasanya itu dia bentuk kata will itu disebut dengan modal, baru dia diikuti dengan infinitif, kata kerja dasar. Nah, kalau ini namanya tenses adalah bentuk future. Baru next ya, will stay. Ini juga sama ya dengan opsi yang tadi ya. Will stay itu ya. Will stay itu dia antara bentuk will ditambah dengan infinitif juga. Ini juga future, cuman bedanya yang will itu dia bentuk future-nya future yang present, sedangkan kalau dia yang will itu bentuk yang past tense, oke? Sedangkan yang ini ya, Anda kata I'm going to stay. I'm going to stay ini ya untuk opsi yang E, oke? Nah, menjelaskan di sini ya. I'm going to stay itu hampir sama dengan yang namanya bentuk future. Jadi gini deh ya, untuk pelajaran tentang tenses ya, yang harus kalian ingat ketika kalian belajar tentang tenses, ingat aja. Ketika ada kata tenses, dalam benak kalian ingat kata ketawa. Apa itu ketawa? Ketawa itu artinya adalah keterangan waktu atau sering disebut dengan adverb of time. Oke? Apa itu adverb of time? Keterangan waktu ya kan? Ketawa. Baru yang berikutnya, ketika kita berjumpa dengan keterangan waktu seperti ini ya, kita perhatikan ya, keterangan waktunya, baru ditentukan tensesnya. Jadi abang kasih tahu ya dek ya, kalau kita berlihat di sini soalnya, ini kan ada kata next week. Ketika kita berhubungan dengan next week, maka tenses yang kita gunakan ya otomatis ya next week. Abang garis bawahi kata next week ya. Tenses yang kita fokuskan di sini mengarah kepada tenses yang berbentuk future. Bentuk future-nya gimana? Apakah sudah terjadi atau belum? Karena dia bilang di sini mengarah kepada bentuk kata are itu kan bentuknya present, otomatis kan belum terjadi. Karena present itu dia sekarang, ya kan? Baru next itu kan di masa yang akan datang, otomatis future-nya itu yang belum terjadi. Maka ya, di sini ada kemungkinan jawaban yang kita gunakan dek ya, ataupun tenses yang kita gunakan ya, kan future, ya. Tenses yang kita gunakan dari opsi ini cuma dua, antara opsi yang C sama opsi yang E. Kenapa bang? Kenapa nggak yang A? Kenapa nggak yang B ataupun yang D? Karena gini, seperti yang abang sampaikan tadi, di opsi yang A itu kan mengarah kepada bentuk simple present aja. Otomatis kan abang bilang kan bentuknya future, otomatis kan nggak nyambung dek ya. Karena nggak itu yang kita bahas, pembahasan nggak menggunakan tense simple present, otomatis kan salah. Baru yang bolanya kan past tense di masa lampau. Kan di sini ada kata next week, minggu depan. Maka nggak mungkin ini jawabannya ya kan. Baru yang berikutnya, jawabannya adalah antara yang C, mungkin kan gitu kan. Kalau yang D itu kan past tense juga abang bilang tadi will ya kan. Maka ini nggak mungkin lagi. Baru yang berikutnya yang E. Yang E itu juga bisa jawabannya. Jadi bang, yang mana kira-kira? Apakah dia yang, ini abang buat simple ya. Apakah dia yang berbentuk will atau yang I'm going to stay? Jadi sebenarnya dek ya, kalau kita belajar tentang materi tenses ya dalam bentuk simple future, nanti ada dua jawaban di sini yang kita ketemu. Bisa jawabannya kita gunakan dia pakai kata will ya. Ini kalau kita mengarah kepada simple future ini, dia mengarah kepada rumus ya. Rumusnya itu dia bisa menggunakan yang pertama ada subjek ditambah dengan kata will, ditambahlah itu dengan infinitif ya. Will itu artinya dek ya, artinya adalah akan, oke? Baru yang kedua, dia boleh menggunakan subjek ditambah dengan to be. To be-nya itu boleh is mr ya, plus tambahkan going to ya. Going to. Oke, jadi subjek to be-nya is mr tergantung dari subjek ya kan. Baru next tambahkan dia infinitif. Jadi untuk yang ini will sama to be plus going to ini artinya sama-sama artinya adalah akan. Cuman perbedaan di antara kedua ini ya ada. Dia tergantung dari situasi. Situasinya gimana bang? Situasi yang kita perhatikan di situ dari percakapannya. Jadi kalau kita perhatikan percakapannya gimana? Apakah percakapan itu ketika dia merencanakan sesuatu ya, ataupun dia ingin melakukan sesuatu, apakah sudah terencana atau belum terencana? Itu dia perbedaannya. Jadi kalau misalkan dia belum terencana, abang buat X ya, terencana, maka yang kita gunakan adalah will, gitu dia dek ya. Kalau dia belum terencana berarti kita gunakan will. Sedangkan kalau dia sudah terencana ya, maka kita gunakan dia pakai yang to be plus going to. Maksudnya gimana bang? Jadi gini contoh lah dek ya. Misalkan dek ya, abang mau
membeli sesuatu, ya kan? Uh, contohlah misalkan deh ya, antara perbedaan dengan antara kata will sama going to, ya kan? Kalau misalkan abang bilang sama kalian di kondisi saat ini, misalkan abang bilang ya, aku akan pergi ya, aku akan pergi ke apa ya, ke mall misalkan deh ya, aku akan pergi ke mall besok pagi misalkan. Berarti kan ada rencana abang ya kan dek ya, besok pagi abang ingin pergi ke mall. Maka bahasa yang abang gunakan atau kalimat yang abang gunakan yaitu otomatis yang to be plus going to. Maka I am going to go to mall kan gitu kan. Itu yang kita gunakan kalau dia terencana. Sedangkan kalau dia untuk kata will ini kan tidak terencana. Itu bisa seperti prediksi ya ataupun spontanitas. Contoh lah misalkan dek ya, kalian tiba-tiba melihat seseorang yang naik sepeda motor ya kan, baru dia karena apa? Karena goyah, tiba-tiba kalian lihat hampir mau jatuh. Berarti dalam benak kalian, dia akan jatuh gitu ya kan. Coba lihat, itu akan jatuh gitu kan. Karena dia udah hampir mau kecelakaan kan gitu kan. Otomatis kan itu spontanitas. Itu boleh kita gunakan pakai rumus yang pakai will gitu dia. Jadi itulah perbedaannya. Ketika kita melihat dalam opsi itu ada dua kemungkinan jawabannya. Antara will sama I'm going to stay. Jadi kalau kita perhatikan dalam percakapan ini kira-kira dia apakah terencana atau tidak? Coba kita lihat deh ya. Ini kan kita ambil dari hampir opsi yang apa ya, kalimat yang terakhir. How about the hotel sir? Bagaimana hotelnya? Apakah kamu sudah putuskan? Katanya bagaimana? Iya, aku akan tinggal di Hilton. Otomatis itu sudah terencana gitu dia. Maka jawaban yang paling tepat gimana? Yang C atau yang E? Iya, betul sekali deh ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Gitu dia, oke? Oke, kita lanjut lagi deh ya untuk soal yang berikutnya. Ya, oke deh ya, kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Ini masih kepada soal yang berbentuk percakapan deh ya. Karena ini juga menambah kosakata kita ya untuk persiapan SBMPTN. Jadi coba kita lihat langsung deh ya percakapannya seperti apa. Di sini ada antara sekretari dan manajer. Sekretari, someone came here to see you, sir. Artinya apa? Seseorang datang ke sini untuk menemui kamu, bukan melihat kamu ya, tapi menemui. Si itu boleh menemui, ya, boleh melihat juga. Atau kalau misalkan dia bilang gini deh ya. Do you understand? Yes, I see. Itu juga boleh, artinya adalah aku mengerti gitu dia. Jadi di dalam bahasa Inggris deh ya, satu kata itu dia bisa memiliki banyak makna tergantung konteks situasinya gitu deh ya. Jadi kita harus juga memahami bagaimana percakapannya gitu deh ya. Jadi harus sering-sering ya latihan. Oke? Abang ulangi sekali deh ya. Someone came here to see you, sir. Artinya adalah seseorang datang kemari untuk menemui kamu. Tuan katanya kan, karena sir. Baru ada manager, who is he? How does he look like? Baru ada sekretaris, he bla 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 kan gitu kan. Jadi arti daripada manager tadi, siapa dia? How does he look like? Look like artinya kelihatan seperti apa dia. Jadi like itu bisa dua makna. Like itu bisa artinya suka, bisa juga artinya seperti kalau dia dalam kalimat adjektif. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, seperti apa dia? Berarti bagaimana ciri-cirinya? Jadi kalau misalkan dalam pelajaran biasanya itu kalau kalian pernah belajar tentang reading ya, structure ya, atau kalau misalkan ibaratkan deh ya, dalam reading itu kan ada istilah materi deskripsi ya, atau deskripsi deh ya, description. Oke, description itu artinya adalah menggambarkan ya, description. Menggambarkan, mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu seperti apa? Mendeskripsikan itu ya contohnya deh ya, kalau kalian punya teman ya, teman dekat. Seperti apa teman dekat kalian? Contoh lah misalkan abang buatlah namanya Mawar ya kan. Seperti apa Mawar? Ya dia putih ya. Putih, rambutnya panjang ya. Badannya kurus dan lain sebagainya. Itu kan termasuk ke dalam bentuk deskripsi ya. Deskripsi itu biasanya ya kosakata yang harus kita perbanyak itu lebih kepada adjektifnya.
Apa itu adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat gitu deh ya. Maka kalau misalkan kita berhubungan dengan yang namanya kata sifat ataupun adjektif ya, biasanya adjektif itu dia diikuti dengan yang namanya to be. Biasanya kalau contoh ya, kalau dalam suatu kalimat, misalkan abang bilang lah deh ya, kawan abang itu misalkan contoh ya, ketika abang bilang deh ya, kawan abang itu cantik, berarti otomatis abang bilang ya, my friend, ya, my friend, tambahkanlah di to be-nya dulu, is beautiful. Atau dia pendek, kalau pendek, misalkan kalau misalkan dia laki-laki, kita bilanglah he ya kan, he is short. Itu juga boleh deh ya, biasanya dia menggunakan to be. Ya, jadi otomatis deh ya, dari sini bisa kita perhatikan ya, seperti apa dia, kata si manajer kan gitu kan. Ya otomatis yang kita ambil di sini ya, opsinya apakah yang A, his thick mustache and tall. Artinya dia thick mustache itu dia, mustache itu kan kumis ya, kumisnya tebal, dia kumisnya tebal dan tinggi. Atau yang B ya, dia tinggi dengan kumis yang tebal. Baru yang berikutnya, yang C, dia memiliki dia has itu artinya adalah he has tall, dia memiliki tinggi. Bisa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia untuk kata sifat, dia selalu menggunakan yang namanya to be. Otomatis has di sini kan memiliki ya. Kecuali dia ada to be-nya, misalkan dia ada kata bendanya. Contohnya misalkan he has cute face. He has cute face. Dia punya wajah yang imut kan gitu kan? Itu bisa. Tapi di sini coba he has tall. Dia memiliki tinggi dan kumisnya tebal. Mungkin aja deh ini bisa kalau misalkan thick mustache, tapi kalau misalkan has tall itu kurang tepat, oke? Ini salah. Bardex yang dodol ya, he is tall, dia tinggi. Mustache is thick, dia tinggi. Kumisnya tebal, maybe mungkin juga ya kan, karena kan hampir sama opsi yang A sama opsi yang B. Baru ya opsi yang E, has thick mustache, itu bisa aja, dia memiliki kumis yang tebal, who is tall, yang tinggi. Ini cocok nggak? Dia memiliki kumis yang tebal, yang tinggi. Ini kurang tepat deh ya merasa ya, karena kecuali di bawah sini. He has thick mustache and he is tall. Itu bisa aja. Dia memiliki kumis yang tebal dan dia tinggi. Itu bisa. Tapi kan dari kalimat opsi yang E ini kan kurang tepat. Berarti opsi yang ini salah. Berarti opsi yang C sama yang E bisa kita eliminasi ya. Berarti pilihannya antara opsi yang A, B sama dengan yang dodol. Yang A, coba kita kembali ya, coba kita lihat dulu. Cocok nggak yang A? Dia is thick mustache ya. Dia is thick mustache itu lebih tepatnya berasa dibalik ya. Karena gini, kalau misalkan dibuat di sini, he is thick mustache, dia kumis tebal dan tinggi. Ya, dia kumis tebal dan tinggi. Kecuali ya, kalau misalkan dibuatnya dia tinggi dan kumisnya tebal, itu bisa. Ini kurang tepat apa rasa peletakannya ya, peletakan antara thick mustache and tall-nya, oke? Ini abang rasa kurang tepat. Kalau yang B, he is tall, ya, he is tall, dia tinggi dengan kumis yang tebal, maybe ya, karena peletakannya masih relevan ya, nyambung dia, oke? Kalau yang D, ini dia udah nampak deh ya, he is tall and mustache thick. Ini udah bisa dibilang deh ya, mubajir kata isnya, to be-nya ada dua ya kan? Dua. Kecuali jadi seperti yang bilang tadi ya, he is tall and dibuatnya di sini deh ya. Contohnya his mustache is thick, itu bisa. Masih nyambung dia. Tapi kalau misalkan sudah seperti ini, jadinya mubajir kata-kata to be-nya. Oke? Maka yang paling tepat di sini adalah opsi yang bola. Gitu dia, oke? He is tall with thick mustache. Dia tinggi dengan kumis yang tebal, gitu dia. Dia dari peranakannya dia dari tinggi badan tinggi ya kan, baru dia memiliki yang namanya kumis yang tebal. Jadi kan itu ciri-ciri dari kawannya tadi kan, ataupun orang yang datang tadi gitu deh ya. Itulah namanya bentuk deskripsi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belajar bentuk deskripsi ya, kita harus memperbanyak kosakata kita tentang adjektif ya, ataupun kata sifat. Oke, itu Bang Rasa deh untuk soal ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya.
Iya, oke dek ya, kita lanjut kembali ya untuk soal yang berikutnya ya. Langsung saja ya, di sini ada Mary and James. Oh, ada lagi satu lagi namanya Mark. Mary ya, excuse me, I have to go to meet our sponsor now. Mungkin ini dia meminta izin ya. Permisi, aku harus menemui ya sponsorku sekarang. Datang si James, Mary, don't you see we are still in the middle of discussion? You have to be here. Jadi Mary katanya kan si James, kamu nggak lihat kita masih lagi diskusi kita masih di pertengahan, artinya belum selesai diskusi kita ya kan? Kamu harus masih di sini katanya. Bahkan si Mark ya kan, si Mark ini mungkin sebagai orang ketiga. It's okay James ya, oh nggak apa-apa James, Mary bla bla bla. Nggak apa-apa James, Mary titik-titik katanya kan? Oke, coba kita perhatikan deh ya dari percakapan ini ya. Coba kita simak kembali ya kan, di sini kan si Mary meminta izin ya, dia mau pergi menemui sponsornya ya kan. Mungkin pada saat itu dia juga berada di rapat ya ataupun diskusi. Baru datang si Mary meminta izin, baru datang si James ya. Karena diskusi belum selesai, dia meminta kepada si Mary, maka si Mary itu harus masih di sini gitu ya kan. Tapi si Mars mengatakan nggak apa-apa, Mary itu titik-titik kan gitu kan. Maka yang mana kira-kira opsi yang paling relevan ataupun yang nyambung dia dek ya untuk kelanjutan daripada percakapan ini. Coba kita perhatikan dulu opsi yang A. You are on a leave. You are on a leave ya. Leave itu tahu dek ya, pergi ya kan. Kamu harus pergi. Ya, kamu harus pergi. Ini kalau misalkan kita lihat dari Mark. Oke, nggak apa-apa James. Mary, kamu harus pergi. Cocok nggak? Maybe, mungkin ya kan. Kamu harus pergi. Berarti dia mengizinkan, oke? Baru yang bolanya, you can leave now. Nggak apa-apa James, Mary, kamu bisa pergi sekarang, gitu ya kan? Ini baru rasa lebih lebih sopan deh ya, artinya lebih nyambung lah ya kan? Sedangkan yang C, coba kita perhatikan yang C. You are not allowed to stay. Kamu tidak diizinkan untuk tinggal. Ini kurang nyambung ya kan? Karena dia sepertinya kan, nggak apa-apa James, Mary itu bisa gitu ya kan? Ini rasa untuk yang C kurang tepat. Kalau yang Dodol, that's not your leave ya. James, itu bukan urusan kamu lah ibaratkan dek ya. Ini kurang tepat ya, kan nggak mungkin dia. Nggak apa-apa James, Mary, itu bukan urusan kamu James, kan nggak cocok dek ya. Ini juga kurang tepat, oke? Baru next terakhir ya. Why don't you stay here James? Coba nggak, cocok nggak? It's okay James, Mary. Nggak apa-apa James, Mary. Kenapa kamu tidak tinggal di sini James? Nggak nyambung juga dek ya. Ini juga rasa kurang tepat. Maka jawaban yang lebih kemungkinan itu antara opsi yang A sama yang B. Seperti abang sampaikan tadi, kalau yang A lebih kasar dia dek ya, sedangkan kalau yang B lebih halus, maka kira-kira yang lebih tepat adalah opsi yang B. Oke, kita bahas dek ya untuk percakapan seperti ini ya. Atau kalau misalkan kalian pernah belajar materi ya, di dalam percakapan ini sering kita mengarah kepada materi namanya materi modals. Oke, kenapa abang bilang modals? Karena di situ dia menggunakan kata-kata seperti can. Ya, atau misalkan kita mengarah kepada kata allowed ya, allowed itu juga termasuk dalam bagian daripada modals ya, artinya similarnya. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang modals, dia ada dalam istilah kategori permission. Permission itu memberikan izin. Oke, permission itu memberikan izin. Di dalam memberikan izin itu bisa kita menggunakan kata seperti can, ataupun boleh kita gunakan bentuk lampaunya adalah kata could ya. Atau juga boleh kita gunakan kata may, or boleh juga kita gunakan kata might bentuk lampaunya. Oke, baru masukkanlah di situ kalimatnya. Oke, baru kita masukkanlah di situ apa yang bisa kita ambil percakapannya gitu dek ya. Jadi boleh aja dalam materi modal situ boleh. You can go, misalkan. You can come here whenever you want. Kamu bisa datang kemari kapanpun kamu mau. Itu juga bagian daripada modals gitu. Jadi boleh dek ya, sering-sering juga dek ya belajar ya materi-materi seperti ini ya, biar memperbanyak kosakata kalian, biar memudahkan kalian untuk lulus SBMPTN. Oke? Itu barasan untuk soal seperti ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Audio Jungle.